bahwa negara harus memiliki kecukupan fiskal agar tujuan-tujuan pembangunan tercapai. Satu, layanan pendidikan harus meningkat. Dua, layanan kesehatan harus meningkat. Tiga, layanan infrastruktur harus meningkat. Yang keempat, layanan publik lainnya harus meningkat, termasuk layanan investasi. Saya selalu menyampaikan, korupsi itu ada dua, saya bilang. Ada korupsi struktural yang melanggar pasal, diancam dengan pidana, didakwa, dan dituntut. Karena itu merugikan negara. Tetapi juga ada korupsi kultural. Artinya, sesuatu yang dianggap legal, tetapi sesungguhnya merugikan negara. Di mana itu letaknya? Letaknya adalah negeri ini masih kuat inefficiency. Inefficiency bukan hanya yang dicontohkan oleh Pak Presiden, kita melakukan pembenahan terhadap seluruh struktur anggaran. Tetapi realitasnya pertama adalah bahwa efektivitas pembangunan akan berjalan apabila ada kesetaraan. Di mana letak kesetaraannya? Pertama, kita realistis saja. Hubungan percepatan pengelolaan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPR. Di mana problemnya? Problemnya adalah bahwa di DPR sendiri itu ada problem anggaran. Jujur, kita nggak usah lagi ngomong bahwa ini kita sudah cukup, ini tidak cukup, tidak. Setiap orang pasti ingin ada peningkatan kesejahteraan. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Anggota DPRD mengikuti perjalanan dinas keluar kota, keluar provinsi, tujuannya selain kunjungan kan ada benefit yang bisa dibawa pulang. Kita kalau jujur begitu. Hari ini benefit itu tipis, tapi tipis pun harus dijalankan. Inefisiensinya di mana, Pak Direktur? Yang harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah satu anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000. Take home pay-nya itu. Bagaimana ini KDPR itu beranggapan kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya, provinsi kabupaten. DPR RI itu jelas. Nah, sehingga di DPR RI ketika menjadi anggota DPR nggak usah lagi berpikir fokir, karena saya ngalamin, nggak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin, karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja sudah cukup. Nah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi ketika masuk, itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK, segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka akan ada penurunan anggaran DPR. Sudah turun anggarannya, take home pay-nya menjadi besar. Sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang. Jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta fokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK. Di pembahasan tetap ada. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh, tapi butuh. Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus, untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah, daripada tikumpainya diputerin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR. Dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor. Karena kalau tidak ke kantor, tidak dapat tikumpai. Ya, teman-teman, antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pramono Anung yang merupakan pemimpin Jabar dan juga pemimpin DKI Jakarta ini ya terjadi perang dingin dan bisa dikatakan sebagai perang terbuka, teman-teman. Karena ketika mereka punya kesempatan berbicara di dalam forum yang dilakukan oleh KPK,
ya di mana KPK mengumpulkan kepala-kepala daerah untuk dimintai bagaimana pendapat mereka di dalam penanganan korupsi. Maka ketika Pramono Anung ya menyampaikan salam kepada daerah-daerah yang lain, kepada kepala daerah yang lain, maka Pramono Anung ya tidak menyebut nama Kang Deddy Mulyadi ya Jawa Barat ya, sehingga ketika juga Kang Deddy Mulyadi memiliki kesempatan untuk berbicara, maka semua kepala daerah yang lain disebutkan, tetapi dia tidak menyebut ya nama dari Pramono Anung ini. Nah, ini saling mempermalukan ini teman-teman ya, di mana semua kepala daerah yang lain itu disebutkan namanya, disapa, sedangkan ya Pramono Anung tidak disebutkan. Nah, sama juga ketika Pramono Anung memiliki kesempatan, ya dia tidak menyebutkan Kang Deddy Mulyadi. Dan ini adalah secara terang-terangan, sehingga ini menimbulkan satu reaksi dari publik dan mendapat sorotan-sorotan publik bagaimana kedua ini memiliki konflik ya secara terbuka. Artinya bahwa ada kesenjangan, ada hal yang mereka tidak sukai terhadap apa yang dilakukan oleh ya Pramono Anung dan juga Kang Deddy Mulyadi. Oke. Kita lihat di sini teman-teman bagaimana perang terbuka itu. Ya, perang terbuka Pramono dan Deddy Mulyadi, pengamat samakan dengan Messi versus Ronaldo hingga El Clasico. Nah, pengamat politik Adi Prayitno membaca adanya perang dingin antara Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi. Menurutnya hal itu terlihat pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta Kamis 10 Juli 2025 lalu. Kemudian Pramono menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Sebelumnya keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Nah, teman-teman, ini ya Pramono Anung menyinggung bahwa atau menyindir kemacetan di Bandung yang merupakan daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Sehingga karena di Bandung itu mengalahkan ya kemacetan di Jakarta sekarang. Kemudian sebelumnya keduanya juga berpolemik teman-teman tentang banjir Jakarta. Ketika ada banjir Jakarta, maka banjir Jakarta itu disebut sebagai kiriman dari Bogor. Nah, menurut Adi, saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Nah, itu menurut pengamat politik bahwa mereka saling menyindir satu dengan yang lain, bukan hanya menyindir, tetapi mereka juga tidak ya menyapa satu dengan yang lain ketika mereka memiliki kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman. Jadi secara tidak langsung inilah yang kita sebut sebagai balas pantun politik, sindir menyindir, dan bahkan bisa disebut sebagai perang terbuka antara dua gubernur, kata Adi di channel YouTube-nya. Nah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Nah, ini menurut dari pengamat politik Adi Prayitno bahwa persaingan antara dua gubernur ini adalah hal yang baik. Kenapa? Karena kedua gubernur ini ya melakukan ya atau berlomba melakukan yang terbaik di daerahnya masing-masing untuk menyaingi ya gubernur yang lain, dan itu ya menurut Adi Prayitno bahwa itu yang diuntungkan di situ adalah masyarakat ya, sehingga nantinya ya mereka itu terus melakukan satu terobosan supaya mereka itu tampak lebih unggul dari daerah yang lain, dari pemimpin yang lain, dan yang diuntungkan di situ adalah masyarakat. Itu nilai sisi positifnya menurut dari Adi Prayitno. Nah, kita lihat di sini yang disampaikan oleh Adi Prayitno, teman-teman. Saya kira rivalitas dalam politik itu menjadi penting. Yang paling penting adalah rivalitas ini diwujudkan dan didesain sebagai upaya
untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan sebagai upaya untuk menciptakan bagaimana kebijakan-kebijakannya itu semakin populer dan pro rakyat dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Nah, Adi menyebut sejumlah persoalan jamaah di masyarakat yang keberhasilan penanganannya bisa dipamerkan Pramono maupun Deddy Mulyadi, termasuk banjir dan juga kemacetan. Nah, bagi saya ketika ada saling sindir antara Pramono Anung dengan Kang Deddy Mulyadi, tentu di hari-hari berikutnya sampai 5 tahun yang akan datang, baik Kang Deddy Mulyadi ataupun Pramono Anung di daerahnya masing-masing tinggal pamer, tunjukkan ke publik apa solusi konkret yang sudah diperbuat untuk daerahnya masing-masing terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya, kata Adi Prayitno. Adi menyamakan rivalitas Pramono dan Deddy Mulyadi dengan persaingan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di dunia sepak bola. Ya, menurut Adi, dua pemain terbaik sepak bola dunia setidaknya 10 tahun terakhir itu membuat keduanya semakin memacu kualitas diri masing-masing. Nah, ini adalah sisi positif menurut dari Pramono Anung, bahwa setiap kepala daerah itu yang saling sindir menyindir itu pasti akan melakukan yang terbaik untuk daerahnya untuk menunjukkan kepada publik bagaimana kebolehan mereka.